Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riananda dari kelas 1A dengan NIM 233311323 dari jurusan Keperawatan Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yosi Idris SPD MPD. Jadi, Ibu Yosi Idris menugaskan saya untuk mencari sebuah kasus mengenai dampak dari kesalahpahaman dalam berbahasa dari segi lisan maupun tulisan. Nah, jadi di sini saya akan mengangkat sebuah kasus yang terjadi di Bali. Seperti yang sudah kita ketahui semua bahwa Bali adalah salah satu kota di mana tempat berliburnya turis dari mancanegara. Nah, kasus ini melibatkan seorang staf hotel dengan turis yang berasal dari Melbourne, Australia. Kasus ini terjadi ketika sang turis tersebut meminta refund kamar atau meminta kembali uang yang telah ia berikan kepada pihak hotel karena ia telah membatalkan pesanan kamarnya kepada pihak hotel. Karena semalam terjadi miskomunikasi, ia langsung meminta refundnya kepada staf hotel. Namun, ternyata setelah kejadian tersebut, dari sisi turis tersebut, ia mengatakan bahwa staf tersebut yang telah membantunya untuk merefund kamar tersebut memintanya untuk melakukan tindakan seksual pada saat itu juga. Jadi, staf hotel tersebut memintanya untuk melakukan tindakan seksual karena staf tersebut sudah membantunya untuk merefund kembali kamar hotelnya. Nah, hal tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen karena sang turis ini membagikan pengalamannya kepada teman-temannya di sosial media. Ia menguploadnya dan menceritakannya tentang kasus yang ia alami ini. Tak selang beberapa lama, manajer dari hotel tersebut telah mengetahuinya dan langsung menindaklanjuti staf tersebut. Ia langsung memberi sanksi atau hukuman dan langsung memberhentikan staf tersebut dari pekerjaannya. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, kasus ini sepertinya karena kesalahpahaman antara staf dan turis tersebut. Di sini kenapa bisa menjadi kesalahpahaman, yaitu karena staf tersebut kurang mengetahui bahasa Inggris dan turis tersebut juga tidak mengetahui bahasa Indonesia dengan baik. Kasus ini terjadi karena adanya kendala di bahasa mereka masing-masing, yaitu staf dan turis tersebut. Jadi dengan adanya kesalahpahaman bahasa ini, mereka menjadi salah paham dan persepsi mereka pun juga sangat berbeda, dan inilah yang memunculkan konflik dari mereka berdua. Staf tersebut memberitahu bahwa ia sebenarnya tidak sama sekali ingin mengajak turis tersebut untuk melakukan hal tidak senonoh itu. Ia bermaksud kepada turis itu bahwa ia ingin menawarkan voucher hotel kepada turis tersebut. Tapi karena yang tadi, yaitu kendala bahasa yang mereka miliki, yang membuat mereka salah paham. Jadi persepsi mereka itu berbeda, dan karena itulah kesalahpahaman terjadi. Menurut staf ini, ia berbicara untuk menanyakan voucher atau menawarkan voucher kepada turis tersebut. Tapi turis tersebut itu menerimanya tidak baik karena ia tidak mengerti dengan bahasa, lagi pula bahasa mereka itu berbeda. Dengan adanya kesalahpahaman tersebut mengakibatkan staf tersebut itu dipecat dan pernikahannya gagal karena ia tidak memiliki pekerjaan lagi. Pada kasus ini dapat kita simpulkan bahwa keterampilan berbahasa kita itu sangatlah penting. Pada hakikatnya bahasa itu berlandaskan dengan konsep dasar kita berbicara dengan sarana untuk berkomunikasi. Lalu pertanyaan di sini adalah kenapa berbahasa itu penting? Kenapa keterampilan berbahasa itu perlu kita miliki sebagai makhluk sosial?
Jadi menurut jawaban saya di sini adalah karena kenapa kita harus memiliki keterampilan berbahasa atau berbicara? Itu karena supaya kita tidak eh, salah paham akan hal yang dikatakan oleh orang lain, dan juga agar orang lain pun yang mendengar mengerti apa yang kita bicarakan. Baiklah, telah saya dari segi keterampilan berbahasa itu adalah dalam konteks ini kurangnya keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang itu menimbulkan kesalahpahaman bagi pendengarnya. Jadi, pada kasus ini menggambarkan bahwa kurangnya keterampilan kita berbahasa dan berbicara kepada orang lain itu membuat kesalahpahaman yang terjadi antara kita dengan pendengar kita. Jadi, itu menurut saya itu penting sekali untuk kita semua untuk meningkatkan keterampilan kita masing-masing dalam berbahasa. Jadi, kesimpulan saya pada tugas kali ini adalah pentingnya diri kita untuk memiliki keterampilan berbahasa agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara kita sang pembicara kepada pendengar. Jadi untuk melatih keterampilan kita itu kita perlu melatih untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, kita perlu untuk berlatih kosakata baru, bahasa asing seperti bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional kita pada saat ini. Lalu melatih keterampilan kita berbicara dengan orang lain yang berbeda bahasanya dengan kita. Dengan adanya kasus ini, kita perlu belajar bahwa keterampilan berbahasa itu sangat penting untuk kita miliki, untuk dimiliki oleh setiap orang, dan kita juga perlu menambah pengetahuan kita tentang bahasa-bahasa lain selain bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi di sini kita sebenarnya bukan dituntut, tetapi kita memiliki keseharusan untuk menggali diri kita agar kita mengetahui bahasa yang lain. Baiklah, sekian dari hasil analisis saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.